Om Swastiastu, selamat pagi pemirsa Kompas TV Dewata. Hai, selamat pagi. Apa kabarnya untuk pagi hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat dan juga bahagia ya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini penting banget buat kita semua menjaga kesehatan fisik sama kesehatan mental kita tentunya. Jumpa lagi bersama saya Permana Dewi dalam program Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi. Tumben banget ya ada saya pagi hari ini. Tapi tenang aja, saya nggak sendirian kok saudara. Karena sekarang saya sudah bersama dengan orang yang profesional, udah pasti hebat, juga menginspirasi kita semua lah. Dari HIMSI Bali ya, ini adalah Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Bali. Sudah bersama kita ada Mas Yuda Eka Satria, MC Psikolog CMHA ya. Saya panggil apa nih? Mas Yuda aja, Mas Yuda lebih aja. familiar gitu Gitu ya. ya. Kakak adik kita ya. Kakak adik ketemu gede ya. Apa kabar Mas Yuda? Sehat, Sehat. sehat sekali. Dewi apa kabar? Sama, sehat juga Sehat Kak. juga ya. Ya, kalau nggak sehat nggak di sini saya. Bener. Dan ngomong-ngomong kita juga bakal ngobrolin hal yang menarik juga nih hari ini ya. Iya benar, kita bakal ngomongin soal kecerdasan emosional di dunia kerja. Mas Yuda maksudnya ya, Mas Yuda ini adalah orang yang paling mengerti kita semua lah para karyawan ya. Jadi wajib banget untuk Anda pemirsa Kompas TV Dewata untuk pantengin, nontonin Sapa Bali Pagi untuk hari ini ya. Pertanyaan pertama itu adalah yang diributin juga sama semua orang di media sosial Mas Yuda, yaitu adalah soal gimana nih di COVID-19 di pandemi ini ada yang nggak kerja karena diputus hubungan kerja, unpaid leave gitu ya. Ada juga yang kerjanya hanya 1 minggu kerja, lalu 1 minggunya lagi libur, kerja dengan penuh ketakutan. Nah itu seperti apa Kak? Ya, jadi kita nggak bisa menutupi juga bahwa COVID-19 ini mempengaruhi kesehatan mental kita, khususnya ketika kita bekerja. Akhirnya membuat kita juga ngerasa cemas, takut, dan juga akhirnya memunculkan stres sendiri. Dampaknya juga akhirnya ketika kita stres, ketika kita nggak nyaman, mudah sekali terpicu emosi. Akhirnya konflik deh sama teman kerja, akhirnya ke rumah juga bawa lagi pikiran, dan inilah yang jadi satu alasan kenapa kecerdasan emosi ini penting banget untuk situasi saat ini. Jadi agar kita tuh bisa ibaratnya tangguh menghadapi kondisi stres di dunia pekerjaan khususnya. Walaupun untuk sekarang ini di luar sana banyak orang yang nggak kerja, tapi tetap harus dijaga kecerdasan emosionalnya tersebut. Yes, karena sebenarnya gini, ketika kita dalam kondisi stres, dalam kondisi emosinya terganggu, kita jadi nggak bisa berpikir secara jernih. Aku harus ngapain nih gitu. Seringkali ketika teman-teman nih merasa bahwa kok hidup aku nggak adil ya, aku dirumahkan, aku nggak kerja, dan akhirnya mereka jadi bingung. Aku harus ngapain? Solusinya gimana gitu. Nah kalau orang yang secara emosinya masih belum terlatih, belum matang gitu ya, dia akan bingung nih. Aku harus ngapain? Solusinya gimana? Apa yang harus aku lakukan dulu gitu. Nah kalau orang yang mentalnya atau emosinya atau cerdas secara emosi, tentu dia akan tahu, oke, sekarang saya sedih, sekarang saya takut, sekarang saya kecewa misalnya dengan perusahaan saya gitu, kenapa saya harus dirumahkan. Tapi saya tahu bahwa saya harus move on ibaratnya gitu ya, tapi nggak apa-apa, sedih aja dulu, tapi setelah itu, setelah emosinya sudah cukup terselesaikan, emosi negatifnya, maka dia bisa berpikir solusinya apa ya. Oh ya, saya punya skill yang lain nih. Misalnya nih kalau Dewi mungkin punya teman juga di dunia perhotelan gitu ya. Oke, saya bekerja sebagai chef pastry misalnya. Sudah nggak kerja lagi dong sekarang gitu ya. Terus akhirnya kembali ke rumah dan akhirnya bingung gitu. Nah kalau orang yang cerdas secara emosi, ya sudah, dia coba untuk terima keadaan, menerima perasaannya, dan dia tahu, oke, saya masih punya skill kok buat kue, kenapa nggak saya usaha lain ya gitu, buat jual-jual lagi di online, dan akhirnya muncul solusi baru gitu. Jadi kecerdasan emosi ini membantu kita untuk bisa lebih tenang dan akhirnya fokus dengan pengambilan keputusan yang lebih matang. Ya. Tapi banyak sepertinya ya orang-orang di luar sana yang mungkin kurang mengerti. Apakah sama kecerdasan emosional ini dengan emosi yang kita punya seperti marah, sedih, senang, bahagia, itu sama apa beda Kak? Kecerdasan emosional sama emosi tersebut? Oke, kalau kita bilang emosi itu adalah ya perasaan kita gitu. Perasaan emosi dasar tuh senang, sedih, takut,
kemudian marah gitu ya. Nah, itu emosi dasar gitu. Dan ini adalah emosi yang biasanya kerap atau suka kita gunakan di sehari-hari, kita rasakan sehari-hari. Nah, kemudian apa hubungannya juga dengan kecerdasan emosi? Nah, kecerdasan emosi itu salah satunya bagiannya itu adalah self awareness, atau kita sadar betul bahwa kita tuh punya emosi dan apa yang kita rasakan. Jadi tahap pertama itu adalah self awareness, menyadari bahwa saya punya emosi, apa yang aku rasakan saat ini, misalnya apakah saya merasa sedih, merasa takut. Nah, itu kita harus sadar dulu nih gitu, perasaan itu gitu. Dan kita harus punya label yang pas. Jangan ibaratnya gini, kita marah-marah gitu, kita marah sama orang, tapi kita justru malah tidak sadar bahwa sebenarnya bukan marah perasaan kita, tapi justru malah sedih gitu. Jadi sebenarnya kita harus paham dulu, labelnya harus tepat. Iya, iya. Berarti semua orang punya emosi dan nggak apa-apa kalau orang itu punya emosi, Kak? Oh, boleh banget. Karena kalau konotasi sekarang kan emosi itu cenderung arahnya negatif ya. Aku lagi emosi nih, cenderungnya ke arah marah gitu. Padahal enggak. Padahal ketika kita bahagia itu adalah bagian dari emosi gitu. Jadi emosi hal yang sangat wajar dimiliki oleh manusia. Jadi ketika kita justru malah nggak bisa ngerasain apa-apa, tanda tanya tuh. Bukan manusia nih kayaknya. Nah, lihat ininya ada apa enggak gitu ya. Terus ditanya lagi lebih dalam, apakah dia sudah paham betul dengan dirinya dia atau belum gitu. Iya, soalnya banyak orang di luar sana malah nggak ngeh gitu ya, Kak. Apa yang lagi aku rasakan sekarang ini kayak gitu ya. Itu kenapa itu bisa terjadi? Bisa dikatakan kenapa itu bisa terjadi, misalnya aduh aku nggak tahu nih kenapa gue tiba-tiba kayak ngerasa sepi, kosong gitu ya. Nah, bisa jadi dia belum paham sebenarnya dirinya ini sedang terjadi apa gitu. Jadi perlu diketahui dulu nih apa penyebabnya, apa yang dia rasain gitu. Kita perlu mengakui dengan jujur. Ya kalau sedih, akui aja ya aku lagi sedih nih gitu. Ya kalau lagi marah, akui sama diri sendiri bahwa aku lagi marah gitu. Karena apa? Ketika kita mengakui perasaan kita sendiri, nanti itu seperti melepaskan emosi negatif secara perlahan gitu loh. Jadi jujur aja sama diri sendiri. Menerima gitu ya. Menerima. Iya. Kalau dari secara psikologi, Kak, seperti apa atau bagaimana sih cara emosi itu terbentuk dalam setiap diri manusia, Kak? Emosinya itu. Oke. Prosesnya sebenarnya hal yang sangat umum banget gitu. Kenapa kok kita bisa emosi? Emosi itu muncul dari mana gitu? Emosi kan perasaan ya. Iya. Ya muncul dari respon lingkungan gitu. Ketika kita ngelihat jadi misalnya gini, satu contoh ya, ketika kita sedang berada di situasi yang nggak enak, misalnya kayak macet gitu. Nah, kemudian akhirnya pasti kita akan mikir nih gitu, wah macet, saya bisa telat nih ke kantor misalnya. Akhirnya muncullah suatu perasaan, aduh nanti kalau ke kantor aku bakal dimarahin, kemudian aku jadi nggak nyaman, jadi aku bete di jalan. Udah bingung sendiri. Munculnya akhirnya perilaku-perilaku yang misalnya kayak marah atau akhirnya dia menyalahkan situasi kayak gitu. Jadi sebenarnya emosi ini muncul dari respon situasi yang ada di sekitar kita ya. Dari tadi bahasan kita udah kantor-kantor aja ya. Iya, mau perjalanan ke kantor, diputus kerja jadi pastry chef gitu ya. Tapi emang soalnya kita tuh paling banyak mengalami masalah emosi yang tidak stabil itu adalah di tempat kerja ya, Kak ya. Iya, kalau kita bilang sih emosi tidak stabil tuh bisa dimanapun ya, mau kita berhubungan dengan pasangan, mau kita berhubungan dengan keluarga misalnya. Nah, tapi yang lebih umum, maksudnya yang biasa juga terjadi, khususnya di dunia pekerjaan juga. Jangan sampai kita justru fokusnya sama keluarga aja atau mungkin pasangan aja, sehingga kita lupa bahwa kita juga harus sehat juga secara mental di tempat kerja. Dengan cara menjaga kecerdasan emosi. Gimana cara mengelola emosi itu supaya nggak meledak-ledak, Kak? Iya. Kalau bicara gimana sih caranya agar tidak meledak-ledak, ya tentu kita harus paham dulu bahwa pertama di diri kita itu tentu ada emosi. Saat kita merasa emosi kita sedang marah, sedang tidak stabil, oke aku lagi marah nih. Ibaratnya kita lagi konflik sama teman kerja. Atau dimarahin sama bos kita deh gitu, pasti nggak enak paling dong. sering soalnya. Iya, misalnya, aduh kamu begini-begini, disalahinnya di depan orang, pasti nggak enak kan gitu. Kita harus sadari, kita harus terima, oke aku kecewa, saya sedih, saya dimarahi sama atasan saya di depan teman-teman yang lain misalnya. Terima dulu perasaannya. Kemudian yang kedua adalah tentu kita harus
fokus untuk menyelesaikan emosi kita. Kalau kita lagi marah, ya udah kita nggak apa-apa kok, mundur sejenak, nggak usah menghindari situasi yang nggak enak gitu ya. Saat kita dimarahi sama bos, oke kita coba keluar sejenak, tenangin diri dulu, biar kita juga nggak emosi gitu ya. Sesudah lebih nyaman, tarik nafas gitu ya, sudah lebih nyaman, tentunya nanti boleh lagi masuk ke situasi tersebut dan boleh deh kita berinteraksi kayak gitu. Iya, tapi kalau itu yang tadi yang kakak bilang mundur sejenak gitu ya dari lingkungan tersebut yang bikin kita situasinya jadi nggak enak. Emangnya emosi antara satu orang sama orang yang lain itu bisa bersinggungan, berhubungan gitu ya? Bisa. Bisa. Karena kalau dalam pekerjaan gini, orang datang ke tempat kerja bisa jadi dia juga punya masalah juga kan di rumah gitu. Jadi ketika lagi dibawa ke tempat kerja, tiba-tiba bosnya marah-marah dengan jelas nih. Kenapa? Padahal saya nggak salah nih misalnya. Nah, kalau kita tidak terlatih secara emosi, kita justru malah ngerasain bahwa justru malah bisa bikin kita kecewa gitu dan akhirnya nyalahin si bosnya gitu. Nah, kalau kita emosinya cukup matang, kita akan coba untuk saya jeda, mundur sejenak, saya pikir dulu, kenapa ya bos saya marah-marah sama saya gitu ya? Apakah saya salah? Coba evaluasi dulu gitu. Oh ternyata saya nggak salah. Oh bisa jadi bos saya atau atasan saya sedang punya masalah sama mungkin istrinya gitu atau pasangannya atau sedang ada masalah tertentu sehingga ya kita di sini perannya adalah ya sudahlah nggak apa-apa saya dimarahi gitu tapi yang penting saya memang tidak salah gitu dan saya akan fokus sama pekerjaan saya gitu. Jadi bisa bersinggungan banget emosi itu. Punya pikiran seperti itu kayaknya dambaan setiap orang ya Kak ya. Bisa mengerti orang lain seperti itu ya. Tapi kalau untuk di kantor sepertinya agak sulit kita melakukan hal tersebut. Tapi tenang aja, tetap bisa. Karena nanti akan saya tanyakan lagi gimana caranya punya pikiran mau menerima seperti itu ketika kita lagi ada dalam situasi yang sulit di kantor misalnya ya. Nanti bakal kita lanjutin lagi. Siap, tahan dulu. Kakaknya udah gak sabar ngomong nih, tapi sebentar lagi bakal kita lanjutkan perbincangan kita untuk pagi hari ini. Jangan kemana-mana dulu pemirsa Kompas TV Dewata.